insyaallah siang ini kita lanjutkan kajian kita bersama-sama. Waktu dapat kamu bersama-sama. Masalah demi masalah melanda kita kaum muslim. Baru kemarin malam ya, kita mendengar saudara-saudara kita di Gaza 400 lebih tewas oleh serangan Yahudi. Ini masalah besar. Bangsa Al-Maghdubi alaihim, bangsa kera dan babi, menewaskan, membantai saudara-saudara kita muslim. Apalagi kalau dihitung sebelumnya 40.000 lebih, mayoritas wanita dan anak-anak. Ini masalah besar. Masalah ini sebetulnya kalau saudara-saudara kita mengamalkan sunnah, barangkali tidak akan terjadi. Apa sunnahnya ketika kaum muslimin lemah, tidak berdaya, kalah oleh musuh? Sunnahnya apa? Ada yang masih ingat sunnahnya apa? Yang dicontohkan oleh Nabi. Sunnah itu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dijalankan oleh Rasul dan para sahabat, itu namanya sunnah. Apa? Hijrah. Ya kan? Nah, banyak dari kita pakai rok ini, enakan hijrah, keenakan Yahudi, ya. Ya Rasul dan para sahabat gitu. Rasul asli Mekah. Apa kita kata, oh keenakan Abu Jahal, ya enak semua. Ya, 8 tahun kemudian Rasul dan para sahabat membawa pasukan Abu Jahal dapat dia. Abu Sufyan, Walid bin Mughirah bertekuk lutut. Ya. Mana yang lebih mulia, Gaza, Palestina, apa Mekah? Mana yang lebih mulia? Nggak tahu. Mana yang lebih mulia, Mekah apa Palestina? Mekah jauh lebih mulia. Mana yang lebih mulia, kaum muslimin yang ada di Palestina, Gaza, apa Rasul dan para sahabat? Tentu antum tahu jawabannya. Semuanya Rasul dan para sahabat saja hijrah meninggalkan Mekah. Di mana saudara-saudara kita? Ya, seandainya terjadi, barangkali apa yang terjadi seandainya saudara-saudara kita memanggul pakaiannya, memanggul perabotannya, meninggalkan Gaza, Palestina, ya, dan mungkin ke negeri-negeri Muslim sekitarnya. Apa nggak banjir air mata itu kaum muslimin? Ini bisa memantik persatuan kaum muslimin.
kaum muslimin itu akan bersatu ketika merasa senasib. Ya, dan akan memancing amarah pemimpin-pemimpin muslim ketika ribuan jutaan kaum muslimin Gaza, Palestina mengungsi, ya, meninggalkan Palestina, Gaza, kemudian mungkin ke Mesir, mungkin ke Saudi dan seterusnya. Apa nggak marah itu Raja Salman, Presiden Mesir, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, Brunei, Sudan, negeri Islam kan puluhan. Diseranglah Yahudi. Barangkali habis-habisan Yahudi. Nah, ini saudara-saudara kita ini nggak panjang pikirannya, wawasan. Jangan dong pertahankan sampai titik darah penghabisan. Rasul dan para sahabat ada mungkin karena merasa belum mampu. Ya, itu dunia ya. Kita bahas yang di negeri kita saja. Masalah-masalah di negeri kita yang insya Allah akan terselesaikan dengan sunnah. Ambil contoh misalnya yang gampang saja. Kemacetan di Jakarta ini, di kota-kota besar. Insya Allah ini tidak akan terjadi kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah. Kira-kira sunnah apa dalam hal ini? Yang insya Allah mungkin separuh, mungkin 3/4, ya, atau bahkan mungkin hilang kemacetan. Yaitu sunnah, iya, tidak bermain apa? Tidak bermain riba. Ya, jadi yang punya mobil, yang bisa beli mobil adalah yang punya uang 200 juta, 300 juta, 500 juta. Dia pengen punya mobil 500 juta, ya harus punya uang 500 juta. Seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Jadi sekarang tidak. Untuk punya mobil 500 juta cukup DP 50 juta. Untuk punya mobil harga 100 juta cukup DP 10 juta. Gimana nggak baca? Satu rumah bisa 3, 4. Satu anak diantarin satu mobil. Gimana nggak baca? Ya kalau betul-betul punya uang kayak di Dubai misalnya, ya penting. Ini riba. Dan yang nalangin kan bank. Tidak mungkin bank nalangin 500 juta dikembalikan 500 juta. Tentu lebih. Mungkin 570, mungkin 600, bisa 700. Yang 200 juta riba. Ya, utang 100 kembali 120, yang 20 apa? Riba. Utang sejuta kembali 1,2, yang 200.000 riba. Masih ingat dosa riba terkecil? Seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah, na'udzubillah. Dosa riba terkecil menjijikkan sekali. Bagaimana seorang anak mencintai ibunya, waliyadzubillah, itu dosa terkecil. Seandainya kaum muslimin di negeri kita, terutama di kota-kota besar, tidak bermain riba, barangkali tidak akan semacam tadi masalah. Dan masalah yang terselesaikan oleh sunnah ini ada dua kategori besar. Yang gaib dan yang masalah teknis. Yang kita bahas ini masalah teknis. Kalau masalah gaib, barangkali antum hari ini kaum muslimin centang perenang, tidak bersatu, saling menyalahkan, saling tuduh, saling menyesatkan. Gara-gara apa?
Ini goib ya, nggak bisa berbicara masalah teknis. Gara-gara sholat berjamaah tidak lurus dan tidak rapat. Ini goib. Akal tidak bisa melihat apa hubungannya. Sholat berjamaah tidak lurus, tidak rapat, kemudian kaum muslimin tidak bersatu. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fataqtalifu qulubukum. Kalian mau rapat apa tidak? Sofi. Atau kalian mau dicerai-beraikan hati kalian oleh Allah? Saudara-saudara, apa yang disabdakan oleh Nabi kita lihat hari ini. Hari ini sepertinya kaum muslimin tidak saling menyayangi, tidak saling mencintai. Yang ada saling hujat, saling caci, saling maki. Yang kelompok ini menyalahkan kelompok ini, firqah ini mengalahkan firqah ini. Kita lihat sholat mereka, jauh dari rapat, jauh dari lurus. Padahal para sahabat ketika Nabi menyuruh sawu sufufakum wa'tadilu wasaddul haram, lurus, rapat, jangan sampai ada celah. Hudzaifah mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, kami letakkan pundak kami dengan pundak sebelah kami, wa nalziku qadamahu bi qadami. Mata kaki kami dengan mata kaki sebelah. Itu para sahabat memahami lurus dan rapat. Kita lihat bagaimana keadaan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Tentu ini goib, kita tidak bisa menawar karena memang tidak ada hubungannya. Tapi itu yang terjadi. Sebagaimana kaum muslimin rusak, kaum muslimin terjajah, kaum muslimin miskin, kaum muslimin kebelakang gara-gara sahurnya terlalu malam. Ya, udah tahu subuh jam 5 kurang 20 misalnya, tapi setengah 4 udah sahur, jam 3 udah sahur. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu ini hubungannya kita nggak bisa mencerna dengan apa hubungannya. Itu kata Nabi, la tazalu ummati fi khairi. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Kalau umatku, mayoritas ya tentunya ya, mayoritas umatku mengakhirkan, melambatkan sahur. Jadi begitu sahur selesai, suapan terakhir, tegukan terakhir, semenit kemudian adzan subuh, 2 menit kemudian adzan subuh. Itu yang terbaik kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada riwayat Rasul dan para sahabat sahur bareng. Mungkin suasana iktikaf ya. Nah, waktu itu tiba-tiba terdengar adzan subuh. Adzannya Ibnu Ummi Maktum, bukan adzannya Bilal. Subuh kan adzan 2 kali ya. Sementara Umar masih memegang wadah, kata kita piring atau mangkok yang ada makanan di sini. Padahal sudah terdengar adzan subuh. Umar melihat ke arah Nabi, Nabi mengatakan teruskan. Ya. Jadi tidak benar kalau tank subuh harus bersih semua mulut kita. Makanya dibatasi 10 menit sebelum subuh sudah nggak boleh makan apa-apa, tidak boleh minum apa-apa. Ini menyalahi sunnah Nabi. Dan sekali lagi ini goib. Akal kita tidak bisa mencerna, tapi itu rahasia langit yang dibocorkan oleh lisan Nabi SAW. Bahwa kalian akan berada dalam kebaikan. Kebaikan itu ya menang, menjajah bukan dijajah, tidak pebelangsa tapi hidup dalam kesejahteraan sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in zaman kejayaan Islam. Tidak seperti itu. Tentu itu goib kita nggak bisa bahas. Kita bahas yang tidak goib. Pemakaman. Ini masalah besar. Hari ini kaum muslimin sedang mencari-cari tanah untuk memperluas pemakaman. Karena tentu hampir setiap hari ada yang meninggal.
nampak lagi. Ini gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak kenal sunnah. Sebab kalau kaum muslimin kenal sunnah, mengamalkan sunnah, barangkali setengah hektar atau seperempat hektar, atau taruhlah 20 kali 50 untuk kaum muslimin se-Jakarta, cukup nggak? Cukup nggak kira-kira? Cukup kalau paham sunnah. Tapi karena nggak paham sunnah, ya kurang lagi. Dikiranya satu mayat, satu lubang. Jadi kalau 1000 mayat, 1000 lubang. 1.000.000 mayat, 1.000.000 lubang. Kalau satu mayat, satu lubang, barangkali Masjid Nabawi habis. Tergerus, terpepet oleh perluasan makam baki. Ya bayangkan 1400 tahun sampai hari ini. Berapa juta, berapa miliar mayat. Segitu-segitu aja. Di Makla juga segitu-segitu aja. Ada penambahan ya sedikit lah, agak luas. Karena apa? Karena mereka paham sunnah. Secara sunnah satu lubang bisa 5 mayat, bisa 10 mayat, bisa 100 mayat, bahkan bisa ribuan mayat. Tinggal tadi kan muter. Gak perlu nih muter nomor 1 lagi. Habis itu nomor 2, nomor 3, terus nomor 100. Taruhlah kita bikin 100 lubang. Tanah Kusir berapa ribu lubang, ya. Alat Tengsin, Kalibata berapa ribu lubang. Padahal 100 lubang untuk se-Jakarta cukup kalau paham sunnah. Balik lagi. Salah sendiri bid'ah. Apa salah satu bid'ah pemakaman? Iya, dikasih nama, dikasih tembok. Ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi, bukan sunnah, ini bid'ah. Salah sendiri. Maka tidak cukup orang satu lubang, satu mayat, satu lubang. Ya, maka pemakaman dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat tidak di tembok, tidak ada tulisannya. Maka nggak ada Nabi ziarah kubur, para Abu Bakar ziarah kubur, para sahabat ziarah kubur, nyari-nyari kubur ibunya, nyari-nyari kubur ayahnya. Enggak ada. Lihat aja bacaannya. Ketika masuk ke area kuburan, ziarah kubur, salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur. Bukan assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi, ya jaddi. Enggak ada. Seluruh yang ada di kuburan kita kasih salam. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kalian. Mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati seperti mereka, dan itu inti ziarah kubur. Bukan mendoakan. Inti ziarah kubur bukan mendoakan. Mendoakan bisa dari mana? Emang beda mendoakan di atas kuburannya dengan kita dari masjid ini, dari Masjidil Haram. Enggak ada bedanya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka inti ziarah kubur bukan mendoakan, tapi mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita akan menyusul mereka. Dan ajal datang tidak menunggu kita taubat dulu. Tidak ada malaikat maut mau cabut nyawa kita, dia sedang minum khamr, nanti saja kalau dia sudah taubat. Ya. Dia sedang berjudi, nanti saja kalau dia sudah taubat. Enggak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedetik pun. Mau sedang minum khamr, mau sedang berjudi, mau sedang sujud, mau sedang baca Al-Quran, mau sedang berkelahi, datang ajal, tidak mundur, tidak maju. Ya, lihat. Walillahil hamd.
kita sepertinya nggak jauh dari sini ya, di seberang Polres itu yang nggak banyak, paling 300 atau 400 meter ya, dan tanpa tulisan, tanpa nama, dan tanpa bayaran, gratisnya ya, pemahaman lahikun namanya ya. Nah, nanti muter lagi, maka mau ribuan bahkan jutaan mayat cukup. Apalagi di negeri kita kan tanahnya kan lembab ya, jadi pembusukan itu cepat jadi tinggal tulang belulang ya, sepertinya nggak sampai setahun dimudahkan ya. Gara-gara sunnah kaum muslimin menjadi nikmat, menjadi nyaman ya. Kita lanjut. 5 tahun sekali habis miliaran bahkan triliunan ya. Kalau dulu Orde Baru itu 1 atau 2 mungkin, paling tinggi dengan paling bawah, presiden dengan lurah, itu Orde Baru. Sekarang wali kota, bupati, gubernur, semuanya ada pemilihan. Dan itu bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Habis. Ini masalah. Sementara banyak saudara-saudara kita yang miskin, yang mau jualan bakso saja nggak ada modal, mau jualan cilok aja nggak ada modal, bayar kontrakan aja nggak sanggup. Ini uang triliunan dihambur-hamburkan hanya untuk spanduk, surat suara, tinta. Ini kan masalah sangat besar. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin nggak paham sunnah. Kalau kaum muslimin paham sunnah, milih pemimpin bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Itu pelacur, germo, pengedar narkoba, pencuri, orang yang nggak tahu apa-apa, cuma lulusan SD, jangan diajak. Jangan diajak. Sekelas Ibnu Abbas saja nggak diajak. Sekelas Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah nggak diajak. Kenapa? Karena masih ada Abu Bakar, masih ada Umar. Ini sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang musyawarah? Akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Saya kira cuma belasan orang. Mungkin cuma 10 atau 9 orang. Ya, Ibnu Abbas nggak diajak, Ibnu Mas'ud nggak diajak, Abu Hurairah nggak diajak. Karena ada yang jauh lebih mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar mewakili Muhajirin. Lalu ada beberapa sahabat Ansor hebat di situ. Ya, ini sunnah. Hari ini luar biasa. Pelacur, germo, pengedar narkoba, pencuri, jarang sholat, bahkan kafir. Ayo sama-sama kita memilih pemimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bahkan ada wacana apa itu? ODGJ. Ya. ODGJ disuruh pilih. Inna lillahi. Orang gila disuruh pilih. Orang nggak waras disuruh pilih. Ahli maksiat aja nggak mau. Ya. Ahli maksiat, para preman, jangan diberi hak untuk memilih pemimpin. Kan ada profesor, ada doktor, ada kiai, ada ustaz, ada intelektual. Ini yang mestinya musyawarah. Bagusnya siapa? Ya. Nah, karena orang-orang seperti itu disuruh pilih, ya tahu sendiri. Bisa dibayar, bisa disogok, bisa disuap. Kalau profesor doktor insya Allah tidak. Cuma paling berapa sih? 100.000, 200.000, ada yang cuma 50.000. Tentu profesor, doktor, para intelek, kiai, ustaz, nggak mempan disogok segitu. Artinya
mereka akan berpikir, siapa yang pantas memimpin negeri ini? Siapa yang pantas memimpin provinsi ini? Nggak kayak sekarang. Karena banyak yang bisa disuap, dibayar, disogok, ya jadi tukang nyanyi, tukang ngumbar aurat, pemain sinetron, menang. Ya, sementara profesor, doktor, berilmu kalah. Profesor, doktor, berilmu orang tahu semua, beliau profesor pintar, tapi nggak jadi. Yang jadi malah yang fotonya aneh, gitu kan? Cuma modal lucu doang. Kayak begini dipelihara. Dan masalah demi masalah muncul dari sini. Gara-gara ini. Gimana? Orang wali kotanya, bupatinya, gubernurnya pelawak, penyanyi, pengumbar aurat. Sementara yang profesor, doktor, kiai haji, berilmu, hafal Al-Quran, enggak laku. Ini gara-gara kaum muslimin tidak paham sunnah. Coba kalau paham sunnah, mudah, murah, sederhana, simpel. Apalagi Umar. Antum tahu Umar jadi khalifah butuh biaya berapa? Kalau sekarang kan triliunan tuh, nggak usah presiden, gubernur, wali kota aja triliunan habis. Antum tahu Umar jadi khalifah menelan biaya berapa? 0 rupiah kalau istilah kita, 0 dirham, 0 dinar. Kenapa? Karena sebelum Abu Bakar wafat, beliau berpesan, jika nanti aku mati, maka yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Emang ngomong seperti ini butuh biaya? Begitu Abu Bakar wafat, samitna wafat, semuanya siap membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Murah, mudah, sederhana. Sementara uang kalau di kita yang triliunan, fakir miskin masih banyak sekali. Saudara kita yang kelaparan masih banyak, yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, yang tidak bisa mengobati anaknya ke rumah sakit dan seterusnya, nggak bisa dihitung. Duit buat spanduk, surat suara. Ya, kalau nggak usah diganti aja, kenapa? Itu penyakit demokrasi. Jadi pemimpin itu harus dibatasi 5 tahun, 4 tahun. Antum tahu Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? Sampai mati. Umar bin Khattab jadi khalifah berapa tahun? Sampai mati. Utsman bin Affan jadi khalifah berapa tahun? Sampai mati. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, semuanya sampai mati. Kita mau bilang sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in ini orang-orang buruk, buktinya sampai mati. Kita mau bilang begitu? Lebih baik teori demokrasi dari barat, dari orang-orang kafir itu tega ngomong begitu. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin apa? Dijamin apa? Dijamin ridho, dijamin surga, dijamin ampun. Apa iya Allah biarkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali keliru dan salah dalam masalah kepemimpinan? Ya. Dan kita saksikan sampai hari ini negara yang pemimpinnya sampai mati, Saudi lah misalnya, relatif lebih aman, lebih maju. Gak ada demokrasi karena gak ada pemilu, gak ada kampanye, gak ada keributan, gak ada gaduh. Kita 5 tahun sekali ribut. Kalau dengan pilkada ya itu bisa itu lah. Entah berapa puluh, mungkin sudah ratusan kali ya pilkada itu. Wali kota banyak sekali, kabupaten banyak sekali, provinsi dulu 27, sekarang 30 lebih. Tinggal dihitung aja.
berapa triliun bubar. Ya. Ini sunnah menyelesaikan masalah, insya Allah. Ya, kita selesaikan waktu mungkin 9 atau 8 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Mengapa air laut meminta izin kepada Allah sebanyak 3 kali untuk menenggelamkan manusia? Saya tidak tahu kesahihan riwayat ini ya. Seandainya sahih, maka sangat-sangat bisa dipahami. Ya, kenapa? Antum kira air, bumi, batu, pohon di hadapan Allah mati? Nggak bisa bicara? Tidak mati. Di hadapan kita mati. Di hadapan Allah tidak. Punya perasaan? Punya. Takadus samawatu yatafattarna min. Langit itu hampir-hampir mau runtuh, pecah. Bumi hampir-hampir mau belah. Gunung hampir-hampir mau meledak. Emosi. Gara-gara? Masih ingat? Gara-gara? Ad-da'au lirrahmani walada. Gara-gara ada orang pertama kali mengatakan Allah punya anak. Selama ini jutaan tahun gak ada yang mengatakan Allah punya anak. Tiba-tiba ada orang pertama kali, entah tahun berapa, yang jelas sebelum Rasulullah lahir ya, setelah Nabi Isa wafat, ad-da'au lirrahmani walada. Allah punya anak bernama Nabi Isa atau Yesus. Itu langit marah, bumi marah, gunung marah, hampir-hampir mau meledak, langit hampir-hampir mau runtuh, bumi hampir-hampir mau belah. Ad-da'au lirrahmani walada. Saat mereka mendengarkan ada orang mengatakan Allah punya anak, jadi mereka punya emosi, berpihak kepada kebenaran. Ya, oleh karena itu kalau sering terjadi tsunami, gempa bumi, gunung meletus di akhir-akhir bulan Desember, wajar. Ketika di akhir-akhir bulan Desember banyak orang mengatakan anak Tuhan, Allah Tuhan, Tuhan punya anak, Tuhan melahirkan anak 25 Desember, marah itu. Ya. Masih mending cuma tsunami. Tsunami Aceh tapi masih ingat 2004 itu. 26 Desember. Masih ingat semuanya? Hari Ahad kalau nggak salah ya. Nah hari Sabtunya 25 Desember apa yang terjadi? Natalan pertama di Aceh. Kita tahu Aceh mayoritas Muslim, cuman kan banyak pendatang yang kafir, Nasoro. Nah hari itu 2004 25 Desember itu Natalan pertama kali di Aceh. Setelah sebelumnya ratusan tahun belum pernah ada Natalan di Aceh. Sehari setelah itu digulung habis. Waliyadzubillah na'udzubillah. Ya. Jadi marahnya langit, marahnya bumi, marahnya air itu wajar. Termasuk yang ditanyakan. Itu mereka melihat kemaksiatan manusia. Jika pemilu menyalahi sunnah, apa berarti sebaiknya kita tidak perlu berpartisipasi dalam pemilu? Iya. Coba kita kompak, kaum muslimin, gak ada yang nyoblos. Kalau nggak kita, ya, kompak semua. Tentu akan ditelusuri maunya apa sih kaum muslimin. Ya kita kan mayoritas, ya. Kecuali kita minoritas seperti di Amerika, di Jepang, di Spanyol. Ini kan mayoritas. Coba kalau serempak, insya Allah. Ya, bagaimana? Ya udah.
musyawarah, para profesor, para dokter, para ustaz, cendekiawan, ayo kumpul, debat, kalau perlu gerak meja segala macam, ya, ruang tertutup. Karena hal-hal seperti ini nggak perlu dipertontonkan kepada rakyat. Yang penting rakyat dapat hasilnya. Ya, bukan untuk dipertontonkan perdebatan seperti ini. Ya, kecuali perdebatan ilmiah menambah ilmu ringan. Kan ada mengungkapkan aib, ya. Oh, gimana kalau Pak Fulan saja? Oh, jangan. Dia dulu pernah begini-begini. Ini kan aib. Cukup di situ aja yang tahu. Ya. Ini jauh lebih baik, lebih murah, lebih sederhana, lebih aman. Nah, rakyat nggak usah diajak. Ya. Ini rakyat didinabukan, negara punya rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, penguasa tertinggi adalah rakyat. Rakyatnya pada miskin, rakyatnya mau berobat saja sulit, yang kaya raya pejabat. Ya. Bandingkan dengan Saudi, ya. Maaf ya, ini kerajaan milik kami, keluarganya. Rakyat nggak punya. Ini negara milik kami. Kan begitu kan kasarnya Raja Saudi itu kan. Rakyat nggak punya. Kami yang punya. Sekolah gratis, rumah sakit nggak ada yang banyak. Jangankan warga situ, antum mungkin barangkali umroh ada yang sakit, dibawa ke rumah sakit, diobati, nggak ditanya yang jamin siapa. Itu bukan warga situ, gimana warga situ? Semua pelajar, semua yang sekolah nggak ada yang bayar, malah dibayar. Jangankan yang di Makkah Madinah, sekolah di Libya kan punya Saudi, dibayar mahasiswa. Ada muka afahannya, lu tahu nggak? Yang di Makkah itu. Sementara nggak keluar, ini punya rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi mana juga? Mau dinabuk-bukan dengan slogan-slogan seperti itu, tapi apa-apa mahal. Ya, semakin sengsara, semakin terpuruk. Yang semakin kaya para pejabat, ayo pilih mana? Dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, maka sudah kembali kepada sunnah, kembali kepada syariat Islam. Ya. Demokrasi bukan ajaran Islam, tapi ajaran kafir. Wow. Silakan. Ada pernah dengar makam yang dibongkar terus katanya kan pembusukannya kalau di Indonesia cepat ya sadar. Yeah. Tapi itu ada yang udah bertahun-tahun katanya kafannya itu masih utuh, mayatnya masih utuh dan berbau wangi. Apakah itu benar atau cuma khurafat? Atau misalnya kuburan itu mau ditumpuk dan itu benar masih utuh, prosesinya gimana sih? Enggak masalah ya. Insya Allah menurut cerita itu seandainya benar ya, kita boleh percaya, enggak percaya juga enggak masalah. Ya. Saya enggak percaya misalnya, enggak dosa. Tapi kalau Nabi bersabda, kalau saya enggak percaya, ya saya terancam total di neraka. Ya. Adapun cerita-cerita seperti itu, percaya silakan, enggak percaya juga apa-apa. Nah, seandainya benar, ya itu kan menurut cerita itu kan berarti nggak berbau ya. Artinya ketika menurunkan mayat berikutnya tidak memudaratkan orang yang masih hidup karena nggak berbau, diletakkan di sebelahnya nggak masalah, betul-betul nggak masalah. Ya. Dan tentang jenazah utuh, jenazah masih tidak busuk, ini bukan pertanda ya. Pasti orang baik, pasti orang soleh. Bila jenazah Fir'aun tentang manusia paling busuk, manusia paling jahat, fal yauma nunajji bi badani, aku selamatkan badanmu. Nah, berarti ketika ada jasad yang utuh, tidak busuk, bahkan kain kafannya masih utuh, itu tidak otomatis dia orang baik. Contohnya Fir'aun. Hadis kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.